Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pajak dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya melanjutkan seri pemeriksaan pajak ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang hak-hak dan kewajiban wajib pajak ya. Hak dan kewajiban wajib pajak di dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Sahabat-sahabat sekalian, selama proses pemeriksaan wajib pajak dilindungi hak-haknya oleh undang-undang ya. Hak-hak wajib pajak diatur secara umum oleh undang-undang pasal 31 Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hak-hak wajib pajak diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan. Untuk bisa lanjut lebih detail ya, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabatku jangan lupa subscribe ya dan tekan bintang untuk agar supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih membawa manfaat bagi teman-teman yang lain. Baik, kita lanjut. Sebagai suatu hak yang dimiliki oleh wajib pajak tentu dapat menuntutnya ya atau meminta pemeriksa untuk memberikan hak-hak tersebut. Sementara tentu di sisi lain bagi pemeriksa pajak, hak-hak yang dimiliki wajib pajak akan menjadi kewajiban bagi mereka. Baik sahabat-sahabatku, apa saja yang menjadi hak daripada wajib pajak ya? Pertama, hak wajib pajak terhadap pemeriksa adalah meminta pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Tanda pengenal pemeriksa pajak atau TP3 merupakan bukti identitas diri petugas pajak yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak oleh pejabat yang berwenang. TP3 berbentuk kartu yang ditempelkan pas foto pemeriksa pajak yang bersangkutan. Ya, di situ ada namanya, ada NIP-nya, pangkat, golongan, jabatan pemeriksa pajak, dan diberi nomor TP3. Ada masa berlakunya juga. Dibubuhi tanda tangan nama, NIP, jabatan, dan cap stempel pejabat yang berwenang untuk memberikan TP3. Dengan demikian sahabat-sahabat, apabila ada orang yang mengaku sebagai petugas pajak hendak melakukan pemeriksaan pajak pada saudara, saudara hendaknya jangan sungkan dan ragu untuk meminta orang tersebut memperlihatkan TP3 dan SP3-nya. Apabila orang tersebut tidak dapat memperlihatkan TP3 dan SP3, wajib pajak berhak menolak permintaan orang tersebut untuk melakukan pemeriksaan pajak. Wajib pajak juga berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Demikian pula apabila wajib pajak merasa ada tanda-tanda mencurigakan dari orang yang mengaku pemeriksa tersebut, wajib pajak dapat mengecek atau menghubungi langsung instansi yang mengeluarkan SP3 dan TP3 agar instansi tersebut dapat mengambil tindakan pengamanan. Hak yang kedua yang dimiliki oleh wajib pajak adalah meminta pemberitahuan tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Pemberitahuan tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan disebut surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Surat ini ditujukan kepada pimpinan perusahaan bagi wajib pajak badan atau kepada wajib pajak orang pribadi itu sendiri dan dapat diberikan sebelum pemeriksa pajak datang ke tempat wajib pajak atau pada saat pemeriksa datang ke tempat wajib pajak untuk memulai pemeriksaan. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dibuat terangkap 3, di mana lembar ke-1 adalah untuk wajib pajak dan lembar kedua dimintakan tanda terima wajib pajak yang bisa biasanya ya dalam bentuk tanda tangan, nama jelas, jabatan, cap stempel, dan tanda terima. Berbeda dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor tidak dilengkapi surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, tetapi dilengkapi dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala KPP yang bersangkutan. Hak yang ketiga adalah mendapatkan surat panggilan apabila dilakukan pemeriksaan kantor. Di dalam pemeriksaan kantor, wajib pajak harus lebih dahulu diberikan surat panggilan sehubungan dengan adanya PK atau pemeriksaan kantor tersebut. Surat panggilan harus tertulis dan tidak boleh lisan atau lewat telepon. Jadi, pemeriksaan kantor dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan surat panggilan yang resmi yang ditandatangani oleh kepala KPP yang bersangkutan. Yang keempat adalah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa pajak tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Meskipun pada uraian tentang jenis pemeriksaan di SP3 atau tujuan pemeriksaan dan jenis atau tahun pajak di surat panggilan secara implisit dan ringkas telah disebutkan keterangan mengenai tujuan pemeriksaan tersebut, wajib pajak
dapat meminta penjelasan lisan dan lebih luas dari pemeriksa pajak dengan tujuan pemeriksaan. Tentang tujuan pemeriksaan atau tujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut. Dengan mengetahui maksud dan tujuan pemeriksa wajib pajak dapat menyiapkan dokumen-dokumen dan keterangan lain yang lebih akurat dan lebih lengkap. Hak yang kelima adalah meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen. Apabila dalam rangka pemeriksaan terdapat buku-buku, catatan-catatan, dokumen termasuk data dalam bentuk media elektronik yang dipinjam oleh pemeriksa, maka wajib pajak berhak meminta tanda bukti peminjaman tersebut. Tanda bukti itu harus menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai jenis dan jumlah buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam. Tanda bukti ini juga diberikan kepada pihak ketiga apabila pihak ketiga diminta keterangan dan atau dipinjami bukti-bukti yang terkait dengan pemeriksaan. Tanda bukti dibuat rangkap dua biasanya ya. Lembar ke-1 diberikan kepada wajib pajak atau pihak ketiga. Tanda bukti ini berfungsi juga untuk mencocokkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang dikembalikan pemeriksa setelah selesainya pemeriksaan dilakukan. Hak wajib pajak yang keenam adalah meminta diperiksa dalam jam kerja. Nah ini pemeriksaan lapangan dilakukan di kantor atau tempat usaha dan kegiatan wajib pajak itu harus atau wajib pajak itu berhak untuk meminta dilakukannya pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja memang apabila dipandang perlu ya. Akan tetapi sebaiknya pemeriksaan di luar jam kerja harus mendapat persetujuan dari wajib pajak. Pemeriksa tidak dapat memaksakan keinginannya untuk melakukan pemeriksaan di luar jam kerja apabila wajib pajak tidak bersedia diperiksa di luar jam kerja. Hak yang ketujuh adalah mendapatkan pembinaan dari pemeriksa pajak mengenai pembukuan pencatatan perpajakan dan aturan-aturan perpajakan ya. Wajib pajak berhak meminta petunjuk atau berkonsultasi dengan pemeriksa mengenai penyelenggaraan pembukuan atau catatan yang baik atau petunjuk lain mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan dengan maksud agar kesalahan atau kekeliruan yang terdapat pada tahun yang diperiksa tidak terulang lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang KUP ya pada pasal 29 ayat 2 yang mengharuskan pemeriksa melakukan pembinaan kepada wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk dalam hal ini mengenai pembukuan. Wajib pajak yang kedelapan adalah mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang hasil pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan. Pemberitahuan tertulis tentang hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan daftar koreksi serta penjelasan koreksi antara hasil pemeriksaan dengan SPT wajib pajak dan lembar pernyataan persetujuan wajib pajak atas hasil pemeriksaan tersebut. SPHP harus dikirimkan ke wajib pajak ya. SPHP akan digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk memberikan tanggapan dan penjelasan kepada pemeriksa atas hal-hal yang berbeda selambat-lambatnya 1 minggu setelah menerima SPHP untuk pemeriksaan lapangan dan 3 hari untuk pemeriksaan kantor. Dan dalam waktu 1 minggu itu wajib pajak berhak datang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hak yang ke-9 adalah meminta perincian yang berkenaan dengan perbedaan antara SPT dan hasil pemeriksaan. Setelah wajib pajak menerima pemberitahuan tertulis tentang hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk SPHP dan lampiran-lampirannya, wajib pajak berhak meminta penjelasan mengenai rincian koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, bukti dan alasan pemeriksa tersebut melakukan koreksi. Hak meminta penjelasan seharusnya dimanfaatkan oleh wajib pajak yang mengalami pemeriksaan oleh karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai bukti dan alasan pemeriksa melakukan koreksi, wajib pajak tidak dapat membuat surat sanggahan yang pantas mengenai koreksi pemeriksa tersebut yang tidak disetujuinya, dan selanjutnya tentu akan mengalami kerugian karena penetapan pajak yang sesungguhnya mungkin masih bisa dihindari jika wajib pajak mampu membuat surat sanggahan yang pantas. Hak wajib pajak yang ke-10 yang tidak kalah pentingnya adalah hak untuk mendapatkan panggilan dan menghadiri pembahasan akhir atau closing conference hasil pemeriksaan.
Wajib pajak setelah menerima SPHP dapat memberikan surat sanggahan atas SPHP yang dimaksud. Sebagai langkah terakhir pemeriksaan dan untuk meyakinkan masing-masing pihak, maka akan dilakukan pembahasan akhir atau close conference antara wajib pajak dengan pemeriksa. Terhadap hasil pemeriksaan akhir ini oleh pemeriksa dibuatkan risalah pembahasan. Jangka waktu penyelesaian tanggapan dari wajib pajak dan pembahasan akhir adalah 1 minggu untuk pemeriksaan lapangan dan 3 hari untuk pemeriksaan kantor semenjak diterimanya SPHP oleh wajib pajak. Risalah pembahasan dibuat apabila wajib pajak terperiksa datang menghadiri pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak. Pada pembahasan akhir, wajib pajak dapat menyetujui seluruhnya hasil pemeriksaan pajak atau menolak sebagian atau seluruhnya hasil pemeriksaan tersebut. Apabila wajib pajak setuju seluruhnya hasil pemeriksaan, maka pemeriksa pajak akan membuatkan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak dengan dilampiri ikhtisar hasil pemeriksaan akhir. Apabila wajib pajak setelah menerima SPHP tidak datang dalam jangka waktu yang ditentukan disebutkan tadi, maka pemeriksa pajak dapat membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak di dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan wajib pajak tersebut dianggap menyetujui seluruhnya hasil pemeriksaan berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hak wajib pajak yang ke-11 adalah meminta bantuan pada saat pembahasan akhir. Jadi wajib pajak berhak didampingi atau dibantu oleh akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa, atau konsultan pajak atau pengacara pajak pada saat pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak. Berikutnya yang ke-12 adalah mengajukan surat permohonan pembahasan kepada tim pembahas. Berdasarkan hasil pembahasan akhir, apabila ternyata wajib pajak menolak sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan atau masih terdapat perbedaan pendapat dalam risalah pembahasan, wajib pajak harus segera menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh tim pembahas tingkat unit pelaksana pemeriksa yang bersangkutan. Surat permohonan tersebut paling lambat harus diajukan 1 hari kerja setelah risalah pembahasan itu ditandatangani. Atas permohonan ini akan dilakukan pembahasan di tingkat pertama atau unit pelaksana pemeriksa. Tetapi apabila perbedaan pendapat dalam risalah pembahasan oleh wajib pajak tersebut tidak diajukan surat permohonan pembahasan oleh tim pembahas, maka risalah pembahasan tersebut digunakan oleh pemeriksa pajak sebagai dasar untuk membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Dalam hal wajib pajak masih berbeda pendapat dengan tim pembahas tingkat unit pelaksana pemeriksa, wajib pajak dapat menyampaikan surat permohonan kepada kepala kantor wilayah agar perbedaan tersebut dibahas lebih lanjut oleh tim pembahas tingkat kantor wilayah. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak yang ke-13 yaitu memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan. Upaya wajib pajak untuk memberikan perlawanan terhadap hasil pemeriksaan terbatas sampai dengan penyampaian surat permohonan pembahasan oleh tim pembahas pada tingkat kantor wilayah. Setelah menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner yang telah diisi olehnya kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Formulir kuesioner dapat diperoleh melalui tim pemeriksa pajak atau di kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Hak yang ke-14 adalah mendapatkan kembali catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang telah dipinjam oleh pemeriksa pajak. Pengembalian buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen oleh pemeriksa dilakukan dengan surat pengantar berupa bukti pengembalian buku-buku, catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka pemeriksaan pajak. Pengembalian harus dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan baru dapat dilakukan setelah pembahasan akhir dengan pemeriksa dan tim pembahas selesai, sebab risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan serta ikhtisar hasil pemeriksaan akhir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan.
Sebelum wajib pajak menandatangani bukti pengembalian, wajib pajak hendaknya mencocokkan terlebih dahulu bukti pengembalian dengan fisik buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dikembalikan, dan mencocokkan bukti pengembalian dengan bukti peminjaman, ya, untuk mengetahui apakah seluruh buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut telah dikembalikan. Bukti pengembalian dibuat rangkap 2, di mana lembar kedua diserahkan kepada wajib pajak. Hak wajib pajak yang ke-15 adalah mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usahanya dibocorkan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak oleh undang-undang dibebani kewajiban untuk menyimpan dan melindungi rahasia jabatan, menjaga data dan informasi yang diperoleh pemeriksa pajak dari wajib pajak supaya tidak bocor kepada pihak lain yang tidak berhak, termasuk rahasia jabatan. Apabila rahasia tersebut bocor dan wajib pajak memperoleh keyakinan kuat disertai bukti yang memadai bahwa kebocoran itu berasal dari pemeriksa pajak, maka wajib pajak berhak melaporkan kebocoran ini kepada Menteri Keuangan untuk penanganan secara internal dan atau kepada kepolisian untuk pengaduan tindak pidananya. Hak wajib pajak yang terakhir, ya, ke-16 adalah memperoleh lembar asli berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas suatu tempat atau ruang tertentu. Sahabat-sahabat pajak, itulah tadi 16 hak wajib pajak yang harus diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak. Pada video berikutnya akan kita share tentang kewajiban wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Demikian, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.